Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin hadirat para bapak ibu jamaah Masjid Besar Baitul Rahim Pondok yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala limpahan nikmat dan anugerah hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini masjid dengan niatan ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan niatan ibtigha'al mardatillah, berharap mendapat ridha Allah, dengan niat taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan niatan yang baik, kumpul kita di sini senantiasa dirahmati oleh Allah Taala, diridhoi oleh Allah Taala, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar banyak sekali makna atau arti daripada Lailatul Qadar. Ulama ahli tafsir menafsirkan Lailatul Qadar atau malam Qadar dengan makna di mana malam itu Allah Taala tak memperlakukan takdirnya yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz untuk malam ini, untuk malam Lailatul Qadar itu sampai pada malam Lailatul Qadar yang akan datang. Satu makna dari Lailatul Qadar. Andaikan malam ini Lailatul Qadar, maka saat ini Allah memberlakukan takdirnya untuk tahun ini sampai tahun depan Lailatul Qadar yang akan datang. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan termasuk Lailatul Qadar atau surah Al-Qadar. Nah, kalau Ibnu Abbas itu beliau mengatakan surah Al-Qadar itu menjadi kalau Ibnu Abbas itu
itu meriwayatkan satu hadis di mana satu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan satu cerita kepada Nabi, menceritakan tentang seorang hamba Allah dari Bani Israel, orang menceritakan tentang hamba Allah dari Bani Israel yang mana hamba Allah tersebut berjihad di jalan Allah, perang melawan orang kafir selama 1000 bulan, tidak pernah berhenti siang dan malam. Yang masyhur dengan disebutkan namanya bernama Syamul. Di hamba Allah tersebut namanya adalah Syamul. Kalau orang Barat itu menyebut Samson, itu dari bahasa Arab Syamul. Sampai kelihatan senangi Samson atau Samson itu 1000 bulan dia berjihad, berperang melawan orang kafir siang dan malam tanpa berhenti, diberi kekuatan oleh Allah. Kalau lapar bagaimana? Diceritakan dalam hadis itu, andaikan si Samson ini lapar, dari sela-sela giginya keluar makanan, diberi karomah. Karena dia bukan nabi, maka keistimewaannya itu disebut karomah. Kalau nabi atau rasul disebut mukjizat. Kita sebagai orang Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mempercayai adanya karomah. Wajib hukumnya kita percaya terhadap karomah. Karena definisi dari karomah itu sama dengan mukjizat. Amrun khariqun lil 'adah. Ini satu perkara yang tidak seperti perkara pada umumnya. Itu definisi dari mukjizat atau karomah. Sama. Cuma kalau mukjizat itu untuk para nabi, kalau karomah untuk para wali atau kekasih Allah, termasuk Syamul. Kalau haus naik kelan Syamul ini di saat perang siang malam, kalau haus dari sela-sela giginya keluar air, mau lapar keluar makanan. Dan senjata yang digunakan bukan pedang, tapi apa? Tulang dari bahan yang utama. Itu senjatanya. Untung itu mesinnya yang lebih gede daripada unta yang sekarang. Nabi ada bahwa tingginya berapa kilo? 1 kilo itu kan sekitar setengah meter. Hampir 30 meter lagi. 1 kilo. Dari cerita itu, para sahabat Nabi setelah mendengar cerita itu dari Nabi, para sahabat itu menangis karena ingin memiliki kekuatan atau keistimewaan seperti Syamul. Artinya bagaimana mungkin kita ini umat Nabi yang lemah, tidak sekuat orang-orang terdahulu, bisa menyamai ibadahnya Syamul yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, tidak pernah berhenti siang dan malam.
akhirnya turunlah surat Al-Qadar. Di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi itu menjadi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sehingga dengan adanya turunnya surat Al-Qadar itu, para sahabat menjadi senang karena diberi keistimewaan yang berupa Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar itu keistimewaannya lebih hebat daripada ibadah 1000 bulan siang dan malam. Kemudian apakah kita umat Nabi yang berada di akhir zaman ini, apakah mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin saja, ya. Semua serba mungkin. Jangan berkecil hati. Kadang-kala kita ini berkecil hati sehingga seakan-akan membatasi kudrahnya Allah. Membatasi kudrahnya Allah. Ya itu paling yang dapat ya golongan para sahabat, Syekh Abdul Qadir atau Ibnu Al-Haddad. Kita ini agak itu soal kaki oleh. Jangan sampai bicara seperti itu. Itu kalau menurut Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam, orang yang pesimis seperti itu sama saja membatasi kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Padahal kudrahnya Allah tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Siapapun diri kita, kalau Allah menghendaki maka akan terjadi. Kemungkinan untuk mendapat itu ada, peluangnya sama-sama terbuka. Dan ulama mengatakan Lailatul Qadar atau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mesti harus melihat atau mengetahui tandanya, merasakan tandanya. Umumnya Lailatul Qadar itu kan ditandai dengan malam itu yang sejuk dan tidak panas, tidak dingin. Sejuk itu bukan panas, bukan mendung. Itu bukan dingin, sedengan. Siang hari, pagi harinya matahari terbit, tapi sinarnya tidak panas. Kita tidak pernah mendapati hawa yang seperti itu. Selama hidup kita mungkin ada satu dua orang yang mendapatkan tanda itu, tapi hampir mayoritas kita tidak mendapatkan itu. Tapi ulama membesarkan hati kita, jangan berkecil hati. Bukan berarti orang yang tidak mendapati tanda-tanda itu tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa saja Allah memberikan keistimewaan Lailatul Qadar kepada seseorang tanpa harus merasakan atau melihat tanda-tandanya. Bisa saja. Allah Maha Kuasa. Karena cuaca panas, tidak mendung, tidak ada petir, tiba-tiba turun hujan. Ada tandanya? Gak ada. Sampai majul-majul, kalau tenering gak ada tanda apa-apa, majul moro-moro nemu emas. Ibarat yang ada perkara yang wujud tidak mesti harus ada tandanya. Itu dari seperti ini. Kemudian fokus kita apa?
untuk menyambut menyongsong untuk memuliakan bulan Ramadan, fokus kita adalah memperbanyak amal-amal soleh mulai tanggal 1 sampai akhir. Gak usah pilih-pilih, gak usah mulai berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau bisa itu jangan nunggu 10 terakhir, karena Lailatul Qadar tidak ada ketentuan tanggal berapa. Justru dengan tidak ada ketentuan itu satu anugerah bagi kita, sehingga kita bisa berlomba-lomba untuk beramal soleh mulai tanggal 1 sampai terakhir. Bisa saja Lailatul Qadar itu kita dapatkan di tanggal 1 Ramadan, tanggal 2. Cuma untuk 10 terakhir itu memang ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk menambah proses amal solehnya. Amal solehnya sunnah-sunnah, wajib mesti kita melakukan. Artinya amal soleh, amal sunnah-sunnah itu ditambah prosesnya di 10 terakhir. Karena kebanyakan, bukan sesuatu yang pasti, kebanyakan terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Tapi itu bukan hal yang pasti. Bisa saja tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Intinya 1 bulan penuh ini di bulan Ramadan kita dianjurkan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Wa yanbaghi lil mu'min al-mu'min an yakuna bi kulli lailatin min layali Ramadan musta'iddan li lailatil qadri wa mustaqbilan laha wa mudawiman 'alal amal soleh. Dianjurannya bagi seorang mukmin al-mu'min yang cerdas. Siapa mukmin yang cerdas? Mukmin yang senantiasa berlomba-lomba semangat mengisi malam-malam Ramadan dengan amal-amal soleh. Sampai ini termasuk cerdas. Singkat cerdas yang tidak cerdas, yang tidak mengisi malam-malam Ramadan dengan amal soleh. Jadi diuji oleh ulama. Mukmin yang cerdas, hendaknya seorang mukmin yang cerdas berlomba-lomba beramal soleh, semangat dalam beramal soleh di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Hendaknya melanggengkan amal soleh di bulan Ramadan. Wa innal maqsuda alladhi 'alaihi al-mu'awwal an ta'tiya 'alaihi lailatul qadri wa huwa mustaghrikun bil amal as-salih. Kenapa kita di malam-malam Ramadan itu dianjurkan, diperintahkan untuk banyak beramal soleh? Karena agar supaya di saat datang Lailatul Qadar, posisi kita sedang dalam istighraq. Istighraq itu sedang fokus beramal soleh. Apa gunanya Lailatul Qadar itu datang kalau kita sedang lalai, sedang tidak melakukan amal soleh? Sia-sia. Makanya ken diisi pun banyak beramal soleh daripada gantinya, supaya pas teko Lailatul Qadar pulau sampean pas dalam keadaan beramal soleh, boten pas takut, boten pas ngobrol, boten pas ketobos, pas dalam keadaan beramal soleh, sehingga kita mendapatkan keistimewaan
baik daripada 1000 bulan. Itu tujuannya. Tujuannya kita dianjurkan untuk berlomba-lomba beramal soleh di malam-malam Ramadan, supaya di saat datangnya Lailatul Qadar kita pas dalam keadaan melakukan amal soleh, tidak dalam keadaan sedang lalai ini lagi dan eleng Gusti Allah. Wasawab pada dzalika ra'a lailatul qadri aw lam yarha. Baik kita melihat tanda-tanda Lailatul Qadar atau tidak. Jadi ojo pesimis. Jangan berkecil hati karena kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kok tidak melihat tanda-tandanya. Katanya Pak Ustadz itu kalau Lailatul Qadar datang udaranya sejuk, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ongkot boleh. Kalau sejuk-sejuk ongkot terus gimana ini? Jangan berkecil hati. Tidak semua sesuatu yang ada itu harus ada tandanya. Bukan berarti tidak ada, pasti mendapat. Orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam Ramadan yakin mesti ada. Kenapa? Allah tidak tutup mata. Allah menghargai, mengapresiasi hambanya yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Si Allah itu awayan boten masjid oleh asalkan niatnya sing apik, niatnya ditotok, niatnya betul-betul ngadep dengan Gusti Allah, berharap mendapat ridhonya Allah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan diniatkan untuk duniawi. Eman-eman. Ibadah apapun, setiap kita menjalankan amal soleh sebisa mungkin jangan diniatkan untuk duniawi. Nah, orang yang beramal, beribadah tapi tidak diniatkan karena Allah, niat tujuan untuk duniawi, itu besok di akhirat miskin, nggak punya bekal di akhirat. Mencari pahalanya nggak ada. Gimana pahala amal soleh saya? Jawab oleh Allah, nggak ada. Kamu kan niatnya bukan untuk aku, bukan untuk akhirat. Kamu dulu niatnya untuk duniawi. Sudah, kamu sudah mendapatkan duniawi sesuai yang aku berikan. Beda kalau berdoa, itu mau bebas sampai jalur. Ya Allah minta apa saja boleh, asalkan yang baik-baik. Tapi kalau ulama, orang-orang soleh, doa itu dalam berdoa itu poinnya bukan pada permintaannya, bukan apa yang diminta, tapi poinnya untuk menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, untuk menunjukkan kelemahan diri kita. Tanpa pemberian Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu berbuat apa. Nah itu poinnya berdoa. Dumo sing apik niku, saged pas dumo niku teng ati niku munculkan perasaan kita ini sangat butuh kepada Allah. Kita lemah di hadapan Allah. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah, tanpa pemberian dari Allah. Itu poinnya berdoa di situ. Sehingga doa itu dikatakan muhul ibadah. Doa muhul ibadah.
Doa itu intisari daripada ibadah. Dengan catatan di saat berdoa kita memunculkan kehambaan kita. Kita ini adalah hamba Allah, budaknya Allah, hamba sahayanya Allah, yang senantiasa butuh kepada Allah. Kita semua dikuatkan. Kita ini hamba Allah, hamba sahayanya Allah, budaknya Allah. Kita ini senantiasa sangat butuh kepada Allah. Kita ini lemah tanpa bantuan Allah. Kita ini tidak punya apa-apa tanpa pemberian. Nah, itu poinnya berdoa itu seperti itu. Sehingga kalau saat berdoa yang muncul di dalam hati kita itu seperti tadi, di saat apa yang sampean minta itu kok tidak terwujud, diwujudkan dalam bentuk yang lain, karena kita tidak kecewa. Karena poinnya bukan pada itu. Poinnya hanya untuk menunjukkan kelemahan diri kita, ketidakmampuan diri kita, kecuali dengan pertolongan. Cara itu boleh wali itu mengenai permintaannya itu benar penting. Penting, aku mengetahui pikir itu sangat. Saya memperlihatkan kefakiran saya sangat butuh kepada Allah. Cara yang soleh dan tingkah cara berdoa yang baik. Oke, dan tinggal semangat.